Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, sobat Your Story Official, kali ini kita berlokasi di daerah Rawamerta di Karawang. Kita udah ketemu dengan narasumber yang luar biasa di hari ini, Bapak Sukarman. Beliau ini pengalamannya banyak banget, terus juga melakukan penelitian juga tentang sejarah. Udah pernah merasakan langsung ke Belanda juga. Ini banyak yang bisa kita gali dari Bapak Sukarman sumber hari ini. Oke, kita langsung aja kita tanya banyak soal sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ini saya sebagai generasi penerus bangsa di sini, ya dari orang tua sendiri. Hanya tahun 51 Belanda sampai saat ini mengakuinya di mahkamah aja. Saya menggugat agar mengakui kemerdekaan 745. Tapi Belanda mah negara kita no. Jawab. Yang diakui 27 Desember 49 setelah konferensi meja Bunda Kedaulatan Republik Indonesia. Itu Belanda menjawabnya. 9 Desember 47 ini agresi militer. Lama ya, Pak? Ya. Kata dia apa? No, masih negara bagian. Oh iya. Kata dia. Alhamdulillah. Tapi akhirnya Bapak jawab setelah mendetil, mohon maaf Bapak di sana lama sekali menjawab waktu di mahkamah. Iya, karena pengacara saya Profesor Sofian, udah Bapak aja yang naik ke mimbar. Saya nggak bawa apa-apa tapi hafal gitu ya. Belanda nggak sadar 350 tahun menjajah bangsa, tapi 1942 menyerah ke Jepang. Ini prasasinya, no, itu hebohnya di sana. Makanya ini saja Jepang, cuman Jepang yang lebih kejam. Akhirnya sampai liciknya Jepang. Itu negara-negara besar namanya sekutu gabungan berbuat apa? Membom atom Nagasaki, Hiroshima tanggal 6 dan 9 Agustus 45. 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat di Indonesia. RRI mengumumkan bahwa negara kita segera proklamasi dulu. RRI paling tenar karena Jepang udah menyerah di Indonesia. Tapi yang terjadi pagi-pagi tanggal 14 Bung Karno dibuat terbang ke Saigon, Vietnam, tokoh bangsa kita. Di sana dibujuk dirayu untuk jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Nanti kalau sekutu masuk ke Indonesia, ya siap, aku juga ingin merdeka bangsa aku, kan gitu kata Bung Karno. Tapi Bung Karno pulangnya tanggal 15. Tapi tanggal 14 juga RI wawancara mengambil tokoh-tokoh, cuman ada berapa orang? Sigi, Sukarni, Wikana, Subarjo, Umar Baksan, 5 orang. Kemana satu lagi yang diundang? Bung Karno. Oh, lagi dibawa ke Saigon sana. Tetap belum bisa memutuskan tanggal 14 Agustus untuk proklamasi, nunggu Bung Karno datang. Tapi apa yang terjadi? Di Karawang, setelah Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14, tanggal 15 Agustus Jepang dihancurkan oleh peta pembela tanah air, termasuk di Rengas Dengklok, Pamasrin, segala macam tuh membabi buta. Markas Jepang terkuat di Karawang di Rengas Dengklok, namanya Gedong Jangkung. Apa itu Gedong Jangkung? Orang Dengklok banyak yang nggak tahu itu. Ya, Gedong Jangkung itu markas Jepang. Bebelokan sekarang Bang Jabar dulu kantor Koramil itu hancur Jepang tanggal 15 Agustus. Ya, di Karawang dikuasai peta. Siapakah peta ini? Peta ini dulunya mahasiswa Fakultas Kedokteran UI 43-44 mau direkrut jadi Dai dan Sokomicha oleh Jepang, nggak mau menolak supaya wajib militer. Mahasiswa udah dikuasai Jepang, ditolak, akhirnya dipecat semua, pindah ke UIN Ciputat, Universitas Islam. Disitulah tokoh-tokohnya siapa? Mupreni Mumin, Utario, Suroto Kunto, dan itu Abdullah. Ditulah
bertahan, kita lawan Jepang. Itu yang pertama kali melawan Jepang, peta pembela tanah air. Belum jadi ABRI, petanya belum jadi tentara, baru pendirilah seperti ada-ada. Pencetusnya dia, Pak, ya. Iya. Nah 15 Agustus di Karawang peta udah menghancurkan Jepang. Markas Jepang di Karawang tuh yang sekarang jadi cabangnya dari Dengklok, itu yang jadi Kolan Bakeri itu Paret. Oh, pabrik roti. Di Ya. situ kan, ya, Pak? Iya, itu markas cabang, tapi induknya di Rengas Dengklok. Dengklok. Di alun-alun yang jadi Pegadaian. Iya. Iya, belah utara. Itu markas Jepang juga. Tapi induknya di Rengas Dengklok, makanya dihancurkan luar biasa. Dan mohon maaf kalau markas Belanda sekian ratus tahun yang sekarang di belakang kantor pos yang jadi asrama polisi. Iya, ada klinik. Itu adalah asli, itu Belanda, rumah Belanda itu. Tadinya mau dibongkar, belakang udah dibongkarin kan. Nah di depan waktu mau dibongkar bapak yang nyerang, ini yang nyerang, Tinggal di situ. ini yang nyerang. Enggak, jangan dibongkar, ini yang 5 depan belakang kantor pos yang jadi TK, klinik Ya. dan markas artinya Polres. Jangan dibongkar karena ini sejarahnya cuma diganti asbesnya aja, genteng. Bangunannya Masih asli. Inilah yang mempertahankan pemerhati sejarah. Nah, itu markas Belanda, itu asli loh, markas polisi mah. Nah tadi setelah tanggal 15 ya Bung Karno datang kan dari Saigon ya kembali Indonesia, diwawancarai oleh RRI yang termasuk Suparni Yudhoyono Berbasan. Segera proklamasi negara kita, ya tunggu gimana tokoh bangsa kita, kan kata Bung Karno. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya aku ditunjuk panitia oleh Jepang, tunggu aja gitu. Itu licik ke Jepang ya, Pak ya? Ini miskomunikasi. Oh, miskomunikasi. Sebab waktu Jepang menyerah Indonesia, Bung Karno nggak ada. Loh, kenapa nunggu perintah Jepang? Ya kan penguasa negara kita Jepang sekarang, kata Bung Karno. Loh, Jepang udah menyerah di Indonesia kemarin 14 Agustus. Nah ini Yes, ya. Makanya Bung Karno bertahan. Sampai sore hari tanggal 15 itu terdengar radio Republik, tetap Bung Karno tidak mau untuk merahasiakan, tetap menunggu perintah Jepang. Terdengar oleh umum masyarakat. Tentara peta juga di luar. Kalau begitu kata masyarakat umum, besok Bung Karno kita serang oleh masyarakat karena Bung Karno nggak mau proklamasikan karena Jepang udah menyerah juga, tetap dia menghidupkan Jepang. Nah ini miskomunikasi terdengar oleh tentara grup peta tadi. Jam 5 didatengin oleh 4 orang tadi Bung Karno. Itu masih ada. Ia diwawancarai juga. Ternyata Bung Karno juga diserang, tetap bertahan. Silahkan penggal kepalaku juga, kata Bung Karno. Ah, bahaya nih negara kita, siapa yang jadi tokoh bangsanya nanti. Akhirnya dirumuskan dari maghrib sampai jam 10 malam ini Bung Karno harus diculik di luar ke Jakarta untuk mengamankan. Pengamanan sebenarnya ini penculikan teh. Sebab besok datang puluhan ribu orang Bung Karno. Menyerang, ya. Iya, menyerang Bung Karno karena agama. Iya, ya kan lalu Radio Republik Indonesia yang paling terkenal, apalagi menjelang proklamasi segala macam, RRI lah paling hebat. Terus itu akhirnya diumumkanlah malam-malam bahwa Bung Karno malam ini diculik, dibawa keluar Jakarta. Ya orang di luar, kita nyerang siapa besok ke rumahnya? Iya kan? Udah diculik. Tapi padahal Bung Karno diculiknya subuh. Subuh. Iya, bukan malam. Subuh-subuh di grup peta dan grup itu di grup peta bawahnya siapa yang bawa mobil sedan wagon hijau itu Yusuf Kunto, adanya Suroto Kunto. Diculik. Pertama diculik Muhammad Hatta. Yang kedua Bung Karno, Fatmadi dan Guntur anaknya yang baru 9 bulan. Sekarang kan Guntur masih hidup, kakaknya Mega. Itu baru 9 bulan waktu itu. Diculik bawa mobil sedan wagon itu. Susulumputan karena masih dikuasai Jepang. Dirahasiakan sampai di perbatasan Bojong udah jam 6 diperiksa oleh sebelah sana atau di Tanjung Bojong atau yang Bekasi bos siapa dirahasiakan karena masih kuasai Jepang. Tapi di Karawang sudah dikuasai peta khusus Karawang. Nyebrang ke Tanjung Puro penuh tentara peta, bukan tentara maksudnya tokoh-tokoh peta itu. Bos siapa ini? Ini sedang penyung. Oke, lebih baik kita amankan ke Rengas Dengklok. Itu pengamanan. Sebenarnya ke Rengas Dengklok awalnya. Karena Jepang terkuatnya sudah hancur di Borbande. Tapi Yusuf Kunto bilang, aku kemana ke Rengas Dengklok? Belum tahu, dulu jalannya sebelah sana aja kan. Belum ada baru. Ada seorang peta, orang Raumerta namanya Pak Iding, orang Sampora, Iding bin Salim. Udah aku yang tahu, ditukar supirnya, dia ikut.
sampai di kantor kecamatan dulu mah asisten berdana kecamatan namanya. Itu nih, Iya, dulu mah ada kantor kewadanaan di Rengas Dengklok, kewadanaan Karawang, kewadanaan itu ada di bawah bupati, ada wadana, ada camat. Termasuk ada pemerintah pusat, ada gubernur, ada keresidenan, ada bupati. Tuh Purwakarta itu Keresidenan Jakarta itu teh. Keresidenan teh. Nah, akhirnya dibawa kantor kecamatan, kata asisten Medana, Suyona, bawa siapa ini? Penuh orang peta juga sana. Ini adalah penculikan pengamanan Bung Karno. Udah jangan di sini, bawa ke markas peta, pinggir Citarum. Dulu markas peta itu sebelantongan seperti ini. Yang sekarang jadi Tugu Kebulatan Tekad, pinggir Citarum. Itu markas peta terkuat di Rengas Dengklok. Ya, sampai di sana, ya ternyata penuh tokoh-tokoh peta dan pejuang-pejuang. Ya tapi komandannya Subeno belum datang gitu. Pas jam 8:30 sampai sana, siang pagi. Jam 9, Guntur ngamuk ingin menyusu ke ibunya karena dari subuh diculiknya. Tapi makanya Bung Karno jalan-jalan ke rumah pengasingan yang sekarang, ke pinggir Citarum. Itu pinggir Citarum rumah Mbah Kisong teh dulu mah. Tanya orang sana, rumah siapa itu pinggir Citarum yang di pinggir itu? Orang Cina, Babah Kisong kata orang Dengklok. Tapi nama aslinya Jio Kisong. Jio Kisong. Iya. Wah, balik lagi Mars Peta, tolong usir Mbah Kisong. Aku lebih baik istirahat di sana. Nah itu yang sekarang jadi rumah pengasingan untuk tinggal. Jam 10 diusir, ya belum tahu Mbah Kisong juga buat apa dulu mah. Karena maksudnya sekarang setelah merdeka, Bung Karno lah yang diculik ke rumah Mbah Kisong. Masuk kamar sebelah kiri diberinya Bung Karno, Fatmawati dan Guntur. Bung Hatta kamar sebelah kanan. Jam 10 nyusui, ya tidur nyenyak kan bulan puasa. Hari Kamis tanggal 16 Agustus dari jam 10. Tapi apa yang terjadi jam 12, Singgi, Sukarni, Wikano, Morbak segala macam yang dari Jakarta takut-takut Bung Karno diculik beneran. Karena judulnya diculik gitu. Diumumkan radio. Dia juga waktu itu keputusan dia sebenarnya. Tapi diuber pakai jeep wilis mewah sampai di Tanjung Pura jam 2 lalu penuh. Mana Bung Karno kok nggak ada di sini? Kan dibawa ke sini. Oh, dibawa ke Rengas Dengklok. Marah tuh. Kenapa Rengas Dengklok? Ya untuk pengamanan di sana karena langsung diuber ke Rengas Dengklok. Mampir kantor kecamatan penuh orang segala macam. Loh, kok Bung Karno nggak ada di sini? Kan katanya dibawa ke sini. Oh, dibawa ke pinggir Citarum. Dibuang. Gua marah lagi aja tuh sini. Tapi sampai pinggir Citarum lagi nggak ada lagi aja Bung Karnonya kan? Di rumah pengasingan pinggir Citarum sekali. Sampai di rumah pengasingan jam 2 digedor lah rumah itu oleh Sigi. Ya itulah terjadi sampai berdialog. Bung Karno siap besok proklamasi, duduk bangku sebelah kiri ada bangku, sebelah kanan Bung Hatta, itu meja kecil satu di sana rumah Mbah Kisong. Bung Karno jawabnya tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Ya kan aku ditunjuk panitia oleh Jepang. Nah ini miskomunikasi lagi. Kalau nggak percaya, Jepang sini udah hancur hari kemarin tanggal 15. Baru kaget Bung Karno. Dipanggillah Pak Lurah Rengas Dengklok Pak Ginun, dipanggillah tokoh masyarakat Rengas Dengklok Pak Masrin, dipanggillah Suharyana dari Peta. Berdialog seperempat jam, baru sadar Bung Karno. Lah hanya dibentak lagi oleh Singgi. Duduk lagi, siap? Besok untuk proklamasi, kalau nggak siap akan diculik selama-lamanya. Akhirnya Bung Karno menjawab, mengatakan siap kalau pakai isyaratnya gimana? Bukan kata, isyaratnya. Seperti apa tuh Pak? Siap nggak besok untuk proklamasi? Bung Karno menjawabnya bukan dengan kata iya, tapi itulah mengangguk-ngangguk jawabannya. Kalau nggak mungkin beleng kepala. Kalau jangan berisik masukin hidung aja. Nah, itu isyarat ya. Setelah mengangguk-ngangguk apa kata Singgi? Ini tulis teks proklamasi yang sudah dirancang di Jakarta. Waktu dirancang di sana. Makanya tulisan asli Bung Karno itu di Rengas Dengklok di rumahnya Jio Kisong. Proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan, kalimatnya ada dicoret-coret kan ya. Tapi di bawahnya Jakarta 17805 wakil-wakil bangsa Indonesia, itu konsep di Rengas Dengklok. Nah setelah konsep itu dibentak lagi oleh Singgi, apa lambang negara kita? Bung Karno jawabnya burung saja. Apa burung? Garuda. Yang ketiga dibentak lagi, apa bendera negara kita? Bung Karno jawabnya begini, Dewi Warna.
Kenapa dua warna? Ya Belanda kan 3 warna, merah, putih, biru. Jepang 1 warna putih. Dua warnanya apa? Merah dan putih. Begitu jawabnya. Tapi Pak Ginur, Pak Masin yang 3 orang ini dari pinggir Citarum lari ke pasar Dengklok kayak setengah kilo. Mau beli apa ke pasar? Kertas wajib warna merah dan putih, kertas wajib untuk bikin bendera pertama kali di Indonesia dari kertas wajib. Makanya anak SD dimanapun kalau Agustusan benderanya kertas wajib. Wah, itu juga harus tahu. ada Latar belakang segala macam. Itu kebanyakan orang nggak tahu begitu aja. Makanya kertas wajib tiangnya bambu gitu. Bapaknya kalau ikut di sepeda juga banyak di boncengan kertas wajib bambu. Itu. Tapi setelah itu ditanya oleh asisten Perdana Suyono, ini apa? Bendera negara kami. Oke, aku akan bikin bendera merah putih yang besar. Nah, terus udah, ini yang sudah jadi lari ke rumahnya Gio Kisong, setengah 3, hampir jam 3, langsung bilang merdeka. Itulah kalimat detik-detik proklamasi. Nah, baru oleh Singgi, ya Singgi yang paling keras waktu itu. Oh yuk, kita serang Jepang. Jangan diatur Jepang, jangan diatur apa. Oke, tapi mohon maaf, jangan sekarang kata mohon. Tidak bisa sekarang. Kenapa? Lihat istriku menyusui. Ini bulan puasa. Lebih baik nanti habis buka maghrib. Nah, barulah habis maghrib berangkatlah ke Jakarta. Semua rombongan macam-macam. Makanya suka ada gerakan dari Rengas Dengklok ke Istana. Tapi apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Tanggal 16 Agustus jam 4 sore di kantor Kecamatan Rengas Dengklok, kantor Wadana, asisten Wadananya Pak Sunardi Pradono, bendera Jepang yang sedang berkibar diganti merah putih. Pertama kali itu pengibaran bendera di Rengas Dengklok, makanya Karawang dijuluki Pangkal Perjuangan. Makanya di Rengas Dengklok bilang begini, itulah Karawang menggoyangkan bangsa. Disitulah Karawang menggoyangkan dunia, bukan goyang Karawang, dunia. Zaman sekarang ada. Iya, itu bukan menggoyangkan setan itu, Pak. Ya, itulah hal-hal itu perlu dihitungkan. Terus apa? Jam 7 berangkat sampai jana jam 9. Markas Jepang siapa komandan? Oh, panglimanya. Laksamana Maeda. Oh, Maeda. Iya. Kata Maeda, bah, Bung Karno ke sini. Aku besok memperkalikan bangsaku. Loh, kamu kan udah ditunjuk jadi panitia tunggu tentara sekutu masuk ke Indonesia kapan? 24 Agustus. Ah, udah, kita jangan diatur sekutu, jangan diatur Jepang. Lebih baik mandiri. Nah, itulah makanya bukan kita diserahkan oleh penjajah. Kemandirian untuk proklamasi. Tadi sedang ribut-ributnya jam 9, itu teks proklamasi tadi diambil oleh Sayuti Melik, minjem mesin ketik, diketik, didampingi tokoh agama Bendia. Ada perubahan bawahnya. Yang Jakarta 1705, 805 waktu bagi bangsa oleh Sayuti Melik diketik Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Jam 10 lewat seperempat, Pak udah selesai, tolong tanda tangani. Kata Maeda, apa itu? Ini untuk besok. Tidak bisa, begitu lagi aja Maeda mah. Tapi setengah 11, waduh, nandakan mana nggak ada meja ruangan itu maksudnya. Di pojok ada piano. Jadi Bu Karno menandatangani teks proklamasi dengan Bu Hatta di atas piano. Sekarang udah dipatungkan loh. Sayuti Melik ngetik ya, didampingi tokoh agama Bendia. Bung Karno nandatangan di atas piano dan Bung Hatta. Di mana? Museum Kebangkitan Nasional di Monas. Ada. Makanya si abang kita yang tukang bikin lagu, Oma Irama, bikin lagu piano main-main. Nah itu lagu piano teh. Iya, lagu piano, Pak, tapi nggak ada kaitannya. Iya, itu karena melihat Pak dipatungkan menandatangani di piano. Akhirnya udah jam setengah 12, tetap Maeda mempertahankan tunggu tentara sekutu nanti 24 Agustus. Ayo kita pulang aja, jangan diatur Jepang, jangan diatur sekutu. Sampai di rumah jam 1 ada yang diperintah untuk beli kain warna merah dan putih yang dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati. Jam udah selesai, itulah bendera pusaka. Tapi di kamu harus berkibar bendera itu yang menggoyangkan bangsa. Apalagi kertas wajib yang pertama. Nah akhirnya sampai di sana jam 2 selesai itu bendera sahur malam Jumat. Iya, tanggal 17 teh bulan puasa. Habis sahur besok 50 orang datang ke
Ya lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu yang sekarang Monas. Itu mah Ikada dulu mah. Namanya Ikada dulu. Iya. Monas mah tahun 61, 62 dibuatkan Waktu diresmikan. monumen nasional. Emasnya 36 kilo, 24 karat itu di atas. Kalau bisa nyungkil. Ya boleh silakan miliaran. Akhirnya apa? Diumumkan radio dari jam 11 bahwa besok negara kita merdeka. Dilaksanakan proklamasi di lapangan Ikada. Atau masyarakat yang tadi menyerang Bung Karno, jadi besok kita hadir dalam hari kemerdekaan. Berbalik ya. Ya iya, lain lagi karena radio yang mengumumkan. Tapi apa yang terjadi? Jam 8 udah puluhan ribu di lapangan Monas. Ya lapangan Ikada dikuasai Jepang. Panitia belum datang. Nggak bisa masuk, pokok sejuta. Jam setengah 9 baru nyampe panitia yang mau bikin pembantu, yang nggak bisa ditodong. Jam 9 berangkat lagi pulang ke rumahnya Bung Karno. Bahwa lapor di Ikada tuh beginilah sekarang, orang tua gitu. Kalau begitu aku mau berangkat ke sana, kalau kejadian begitu ulah dekret aja tuh. Jam 10 pagi hari Jumat Kliwon tanggal 17/45 di rumah tuh saja. Makanya proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itulah pengibaran bendera, cuma dihadiri 300 orang. Karena puluhan ribu di lapangan Ikada. Itu pengibaran bendera, ada yang nggak pakai peci itu di gambarnya, itu Marbaksan adalah orang Karawang lamaran. Ada yang ikut aja karena udah didengklok kan tadinya berangkat sana. Bareng-bareng rombongan. Setelah pengibaran bendera dibacakan teks proklamasi, jam 11 selesailah Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 atas bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Negara kita Merdeka. tapi baru atas nama bangsa. Tanggal 18 merumuskan besok kita pembuatan kabinet. Tapi diundangnya oleh radio lagi di Aceh, Sumatera Utara. Iya, di sana tokohnya harus membawa 15 orang. Dari Kalimantan Hamidan tokohnya harus bawa 10 orang. Dari Sulawesi Samratulangi harus bawa 15 orang. Dari Bali tokohnya Ketut Puja harus bawa 10 orang. 50 orang lu kabinet. Tokoh-tokoh tadi. Kalau di Aceh Muhammad Hasan ya gitu ya. Akhirnya ditambah lagi dari Jakarta 10, ini 60 orang tanggal 18 Agustus. Pertama diketok meja presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Wakil presidennya Muhammad Hatta. Perdana menterinya Sultan Syahrir. Iya, Perdana Menteri pertama. Di markas peta di Kerawang, di Tanjung ya Tanjung saya ini kan dapat mendengarkan ikut rekod aja Tanjung petanya. Jadi dengan jalan kita jelek bergelombang, hanya kita dijemput sama bapak itu dijemput sama begini sama di sini di Bengkok. Ini sudah maghrib, saya sama pegawai tugas kereta lah di sini Pak. Jadi, mau saya menjadi apa tuh dengan apa ini gede kan pegawai belum banyak karena tidak ada kita sampah. Kalau itu kalau orang-orang ini kan kalau kamu kita empat dalam dua apa ya samanya gitu. Waktu kemarin itu sudah ditanya